Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya di sini akan mempresentasikan hasil wawancara kami bersama Rumah Beku Cabang Garut tentang materi manajemen sumber daya manusia. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal dengan NIM 251310044 di Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Untuk materi pertama, teman saya yang akan membahasnya. Perkenalkan, nama saya Kristiananda Saputra dengan NPM 251310022. Perekrutan tenaga kerja dimulai dari tahap awal yaitu administrasi. Jika lolos akan dilanjut ke tahap interview dan tes sederhana atau bagian kasir. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pihak perusahaan, proses perekrutan karyawan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah wawancara yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon karyawan, pengalaman kerja, serta kepribadian calon karyawan. Tahap kedua adalah tes sederhana yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pemahaman calon karyawan sesuai dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya, perusahaan melakukan penilaian kedisiplinan dan sikap kerja seperti ketepatan waktu, tanggung jawab, serta etika dalam bekerja. Dari seluruh tahapan tersebut, perusahaan kemudian memilih calon karyawan yang sesuai dengan bidang dan kebutuhan perusahaan sehingga karyawan yang diterima dapat bekerja secara optimal. Penempatan. Ada beberapa bagian diantaranya yaitu bagian penyimpanan, bagian kasir. Kalau bagian penyimpanan, karyawan bertugas mengelola stok barang, menyusun dan menyimpan barang dengan rapi, serta memastikan ketersediaan barang tetap terjaga. Kalau bagian kasir, karyawan bertugas melayani transaksi pembayaran, menghitung uang dengan teliti, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan tadi, yaitu selanjutnya ada pengembangan tenaga kerja. Di sini biasanya setiap 2 bulan sekali ada pengembangan tenaga kerja seperti pelayanan kasir dan ketelitian terhadap kebersihan sekitar perusahaan. Di sini ada tim audit langsung yang akan mengaudit karyawan tersebut ke tiap-tiap cabang perusahaan ini untuk mengetahui apakah karyawan tersebut masih sesuai dengan kriteria perusahaan atau tidak. Jika tidak, maka tim audit berhak memperingati karyawan tersebut. Selanjutnya ada pemeliharaan tenaga kerja. Tujuannya agar karyawan semangat dalam bekerja, dan ada beberapa pemeliharaan di perusahaan ini seperti jam kerja dan istirahat yang jelas. Jam kerja di sini selama dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu dibagi 2 shift, dan istirahat yang jelas selama 30 menit per shiftnya. Lalu ada lingkungan kerja yang nyaman, dan gaji dan bonus itu bersifat privasi yang tidak untuk dikonsumsi publik. Lalu ada penilaian tenaga kerja untuk mengetahui perkembangan para pekerja. Dalam hal ini yang menjadi penilaian diantaranya kedisiplinan selama jam kerja, yaitu dilarang bermalas-malasan selama jam kerja. Terus ada pelayanan kepada konsumen, ada kebersihan tempat, dan yang terakhir ada kecepatan dan ketelitiannya. Dan yang terakhir ada pemutusan tenaga kerja. Ada beberapa faktor seperti pengunduran diri, ini diajukan oleh karyawan itu sendiri, dan ada kinerja tidak sesuai yang diinginkan perusahaan. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu karyawan bermalas-malasan selama jam kerja, itu bisa menjadi peringatan juga kepada karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir ada melanggar aturan, contohnya seperti mencuri uang perusahaan atau mencuri produk yang perusahaan jual. Ini hasil dokumentasi selama kita mewawancarai perusahaan tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.